Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin, sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah, hidayah, peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pagi ini semoga kita oleh Allah selalu dirahmati, disayangi, ditetapkan di dalam hidayah Islam, iman dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan kita ini insyaallah pertemuan yang kita sama-sama ikhlas ingin duduk bersama untuk menambah ilmu, untuk saling tadzkir, mengingatkan, saling memotivasi agar kita bisa lebih sungguh lagi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dalam pertemuan ini. Terima kasih, syukran katsira kepada sahibul bait maupun teman-teman yang lain yang bersungguh-sungguh. Salat subuh itu agak berat, terutama bagi orang yang siangnya capek kerja, malamnya disuruh salat subuh berjamaah, setelah subuh ada pengajian. Ini balaun azim, cobaan berat ini. Tapi alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian bisa hadir di tempat ini di Ma'had Ashabul Jannah. Semoga kita semua menjadi penghuni surga insyaallah. Namanya Ashabul Jannah tapi bukan berarti ini sudah di surga. Maksudnya harapannya kita semua menjadi penghuni-penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, petunjuk itu Islam.
inti dari petunjuk itu pertama dan penentu itu adalah Islam. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah mengendaki memberikan hidayah dia, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya dilapangkan terhadap Islam. Jangan ditambahi, kalau ditambahi jadi Islam jamaah. Apa bedanya Islam dengan Islam jamaah? Nanti saya singgung sedikit-sedikit untuk mengingatkan diri saya dan yang lain ini. Ada wajah-wajah baru juga ada ini, alhamdulillah. Islam, saudara, itu adalah petunjuk utama pertama, pembuka, dan sekaligus sebagai tanda, mulai tanda dari persaudaraan, kita bersaudara sesama Islam, innamal mu'minuna ikhwah, mulai pertanda, kalau bahasa dulu itu jaminan surga, ya ada pada Islam. Makanya Allah mengingatkan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena secara lahir orang sudah boleh mengatakan, sudah boleh sama-sama saling menyaksikan insyaallah surga. Atau berubah atau nek biar kan wajib pasti ya kayak insyaallah surga. Masya Allah. Siapa yang memastikan tiap orang wajib masuk surga? Kita nggak tahu akhirannya setiap orang. Itu dilarang, tidak boleh dalam adab berbicara itu nggak boleh dalam Islam memastikan kamu wajib surga. Apalagi dipanjangkan wajib, nggak ada begitu. Itu kesombongan itu. Itu takabur. Jangankan zaman ini, zaman Rasulullah ada orang belum kata-katanya belum seperti itu oleh Allah, oleh Rasulullah masih diingatkan. Apa kamu ngerti betul? Kata yang memuji orang mati, sudah mati dia bilang, wah ini orang baik, ini belum mengatakan pasti surga ini. Kata Rasulullah, kamu ngerti isi hati dia? Nah, yang boleh apa? Aku berharap, insya Allah, mudah-mudahan. Setahu saya orang ini Islam baik. Aku berharap, arju dia dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah. Soalnya apa? Kita nggak tahu isi hati orang. Dia masih munafik, dia sudah ikhlas, sudah betul-betul Islam, dia diterima amalnya besok oleh Allah. Allahu a'lam. Para ulama zaman dulu kalau bicara diterima amal itu gambarannya seperti doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Coba, seorang Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kalau kita bilang oh pasti itu sudah. Jadi kalau mau bilang wajib jibnya panjang udah pantas Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ya pantas, Nabi utusan Allah. Apa kata beliau berdua ketika membangun rumahnya Allah, yaitu Ka'bah, dalam surah Al-Baqarah. Di antara doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini. Wah, kok ada amal solehnya nih. Amal soleh itu amal yang baik. Pekerjaan kami ini, perjuangan kami membangun Ka'bah ini. Innaka antas sami'ul alim. Para ulama mengatakan apa? Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kok masih berdoa Rabbana taqabbal minna? Di antaranya adalah karena tidak ada setiap orang bisa memastikan amalnya diterima oleh Allah. Enggak ada. Hanya berharap penuh. Kenapa orang iman itu di samping dia punya raja, harapan diterima, makbul, diampuni, lalu dirahmati, dimasukkan surga,
tapi juga punya rasa takut, jangan-jangan amal saya masih ada yang salah, masih ada yang kurang, keikhlasanku saya sudah benar apa belum, apa masih sekian persen. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Bukan kok aman pokoknya kamu berbaiat, pokoknya kamu melu sambung, wis tak jamin aman-aman. Sehingga apa? Jamaahnya wanteng wis, yakin wis mesti swarga. Makanya gak iso diapa-apakno. Arep dibenakke, diluruske 7 tahun saya saudara. Tidak bergeming sampai sekarang. Enggak bergeming, tetap aja pokoknya di luar jamaah kami kafir. Nah, ngono ae wis. Sekarang dalam kondisi darurat, kepepet, wos lari sana sini untuk nutupi bagaimana supaya penyimpangan itu tidak diketahui orang Islam yang lain, saudara muslim yang lain, kalau mereka mengkafirkan umat Islam yang tahu tak maksudnya. Siapa yang saya maksud, ngerti kan? Tadi ada Islam jamaah. Nah, itu Islam jamaah yang baru saya ceritain. Nah, kenapa saya ungkap ini di permukaan? Kita bersyukur saya melihat ada teman-teman baru ini yang datang. Nah, yang lama-lama saya juga hafal, yang baru-baru mulai tahu. Di setiap ada kajian di mana-mana itu biasanya yang baru ada. Apa penginsap baru apa piye? Bunglon katanya. Bunglon berani keluar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, hidayah itu Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Yang oleh Allah tidak dikehendaki dapatkan hidayah kepada Islam itu sempit hatinya, enggak bisa terima. Siapa yang menerima Islam dengan baik, mulai dari 5 rukun Islam itu pondasinya, sudah terima ridho, ya sudah, itu sudah masuk. Kita sebagai manusia sama-sama menyaksikan, melihat, oh ini saudara muslim saya, wah ini insya Allah orang-orang yang sudah disiapkan surga oleh Allah. Rasulullah bersumpah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, wallahi walladhi nafsi biyadih la tadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Riwayat lain kata Rasulullah, wallahi la tadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Demi Allah, tidak bisa masuk surga kecuali diri yang Islam, diri yang mukmin. Nah, disinilah hidayah Allah berupa Islam ini kita jaga, kita usahakan bagaimana bisa sesempurna mungkin keislaman kita. Maka di antara penjagaan itu banyak hal yang harus kita lakukan, di antaranya penjagaan ilmu. Bagaimana penjagaan ilmu? Dari 2 sisi, kualitas kemurnian ilmu dan pemegang ilmu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang 7 sifat ya, yang sepantasnya dimiliki oleh pembaca-pembaca Quran maupun para penghafal Quran. Tujuannya apa kita kok semangat seperti di pondok ini ya, di Ashabul Jannah ini ada penghafal-penghafal Quran. Ini bagian dari penjagaan kita terhadap Islam kita, agama kita, supaya orang-orang yang punya keahlian dalam agama itu tidak kurang, bisa menyebar di seluruh masyarakat di kalangan umat Islam, supaya ilmu Islam itu tidak hilang. Ini penjagaan kita terhadap Islam. Nah, karena itulah Islam itu ilmiah, Islam itu ilmu. Ilmu itu yang dihafal, dipahami, lalu berbuah pengamalan, berbuah akhlakul karimah, berbuah dakwah menyampaikan. Itu namanya ilmu dalam Islam. Ilmiah Islam itu. Kalau sebelum Islam namanya jahiliyah. Jahil itu kebodohan. Kebodohan dalam arti bukan EQ-nya, tapi kebodohan terhadap pengetahuan ilmu.
pengetahuan ilmu agama. Itu jahiliyah. Nah, Islam ini kita jaga, penjagaan utama adalah dari sisi keilmuannya. Sisi keilmuannya di samping kualitas ilmu, ya, ketinggian ilmu Islam, kemurnian ilmu Islam itu harus betul-betul dijaga. Kemudian pemilik ilmu, pelakunya, itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena di akhir zaman ini akan muncul, ya, orang-orang yang seakan-akan dia ulama padahal bukan ulama. Seakan-akan dia orang hebat dalam agama padahal tidak. Kata Rasulullah, fuqaha'u dzalika zaman syarru fuqaha'i tahta dhillis sama. Orang-orang yang dianggap faqih, ya, di dalam zaman itu menjadi manusia terburuk. Kenapa? Karena orang umum tertipu dengan bahasanya yang baik, ya, dalil-dalil yang fasih. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Masih ingat dalil itu? Man arada bubuhatal jannah falyalzamil jamaah. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Loh, kok fasih men? Iya, kurang tahun ya. Mantep pembian niku. Bener dhewe. Itu namanya mujtahid jahil. Sungguh-sungguh kayak mentereng betul yang dikaji, yang dibaca Quran hadis. Di mana letak kesalahannya? Orang-orangnya bukan orang yang punya keahlian. Sehingga apa? Benar dan tidak nggak punya standar dia. Nah, makanya kita sampaikan termasuk standarisasi mencetak namanya ulama ahli ilmu. Itu pondasinya adalah hafalan Quran. Tidak ada dalam sejarah, dalam keilmuan Islam yang namanya ulama-ulama, tokoh ahli hadis, fuqaha, orang yang nggak hafal Quran nggak ada. Nggak ketemu saya. Semua yang namanya tokoh ulama, orang top itu mesti hafal Quran. Awalnya dimulai dari Al-Quran, itu sudah pasti. Baru hadis Nabi, kemudian fikih, kemudian qawaid fikih itu. Di Masjidil Haram itu dari dulu seperti itu. Jadi siapa yang bilang walaupun itu tahun 30 sampai 40 kok tidak mengikuti tata cara pembinaan atau pengajaran tarbiyah para ulama yang sudah sejak zaman dulu, itu potensi kesalahannya sudah bisa dipastikan. Apalagi hanya nggak ngerti apa-apa, baca aja susah, langsung buka Quran, mangkul, ditulis semau dia. Malah yang katanya nggak punya ilmu nahwu sharaf itu dikatakan mangkulnya paling murni. Lah coba, kan kebalik ya. Dulu begitu. Iya, saya masih merasakan yang namanya nasihat wakil 4. Eling maneh iki. Ada nasihat pokok itu yang paling dipegang itu, saya ingat itu masih muda itu Mas. Yang saya pegang itu mangkul yang paling murni itu justru itu anak SD belum ngerti apa-apa, baru lulus terus datang ke pondok, mangkul langsung. Dia itu akalnya ini masih bersih katanya, si resik, jadi tidak terkontaminasi. Masya Allah. Loh, saya ini kata wakil Batsun, dia orang Gresik di sini, dekat sini, mangkulannya dari anak SD. Maka saya bersyukur ini masih murni. Ini kaedah apa ini? Orang belajar ilmu itu para ulama sudah menentukan kaedahnya. Belajar bahasa Arab, menghafalkan Quran dulu, belajar bahasa Arab, qawaid. Baru dia dipanjer atau ditugaskan sebagai penyampai agama. Ya, kalau tidak saudara, maka bahaya dalam agama ini. Orang itu akan berbicara sesuai dengan kapasitas apa yang dia miliki. Sehingga potensi kesesatan itu
luar biasa, dan kita sudah mengalami itu, ya. Nah, maka kita di sini kita akan menambahkan 7 sifat ini, mudah-mudahan selesai sampai beberapa, kita ambil poin-poin penting walaupun ini bukunya tebal. Ada 7 sifat yang harus dimiliki. Ada halaman, kalau yang bawa buku halaman 62, 63 dan seterusnya. Ada 7 sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menghafal Al-Quran, oleh pembaca Al-Quran. Yang pertama, saudara, sifat itu artinya jangan sampai lepas. Itu jadikanlah sifat itu sesuatu yang nempel pada sesuatu, itu namanya sifat, namanya dzatiyah. Ya, dzatiyah. Seperti kita mensifati lampu ini putih, itu namanya sifatnya. Orang kalau ingin membaca Quran dan mendapatkan berkah dari Allah, rahmat dari Allah, pahala yang berlipat ganda, orang yang menghafalkan Quran kalau ingin kemudahan, ingin dirahmati oleh Allah, maka jangan sampai lepas dari 7 sifat ini. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu melakukan, membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran betul-betul, sungguh-sungguh lahir batin hanya mencari ridha Allah, mencari pangkat dari Allah, mencari derajat dari Allah, mencari balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Firman Allah sangat banyak sekali, diantaranya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini dalil andalan dulu. Dalilnya sama, cuman artinya itu yang agak berbeda, ya, agak berbeda. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, artinya amalannya dalam agama hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Membaca Quran, menghafalkan Quran itu ibadah. Maka perintahnya Allah hanya melakukan itu mencari ridha Allah. Itu perintah Allah. Man kana yuridu hartad dunya nazid lahu fi harthih. Dalil kedua, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang menghendaki tanaman akhirat, setiap ibadah yang dia kerjakan, kalau sekarang kita bahas bacaan Quran dan menghafal Quran, dia berharap panen tanaman di akhirat, panen pahala. Nazid lahu fi harthih. Maka kata Allah, saya tambah balasan dia, saya lipat gandakan balasannya daripada amal dia di dunia. Kepayahan kita membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, kalau nilai kepayahannya itu misalkan 100, ini baru kepayahannya saja. Maka kalau nilai kepayahan 100, maka dilipatkan minimal 10 kali lipat menjadi 1000. Kepayahannya, belum bacaannya per huruf, belum rahmat-rahmat Allah yang lain yang dijanjikan. Yang penting keikhlasan itu dijaga. Ibnu Abbas sebagai tarjumanul Quran, habru hadil ummah. Ibnu Abbas itu kalau bahasa kita sekarang ahli Quran, ahli tafsir. Para sahabat, umumnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin mengerti penjelasan Al-Quran, tafsir Al-Quran, semuanya mayoritas kalau ada apa-apa merujuk kepada Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas dikatakan tarjumanul Quran, penterjemah Quran. Jadi di antara para sahabat itu tidak semua berani atau punya kemampuan, kapasitas menjelaskan Quran, enggak semua. Orang-orang tertentu di antaranya yang paling tinggi adalah Ibnu Abbas. Sehingga Khalifah Umar kalau ada apa-apa nanyanya ke Ibnu Abbas. Ada apa-apa dalam arti ada beberapa ayat yang perlu pendalaman, tanya kepada Ibnu Abbas. Bagaimana menurut kamu Ibnu Abbas? Itu. Padahal Khalifah Umar juga mendengar langsung dari Rasulullah. Nah ini ada enggak pernah ketemu Rasulullah, orang akhir, hanya dasarnya aku mangkul ini. Mungkul pada asrama ini.
Apa yang kamu andalkan itu? Sahabat Nabi itulah hanya orang-orang tertentu yang boleh menjabarkan Al-Quran. Enggak sembarangan. Bukan atas pokoknya aku mangkuling ini enggak bisa Quran. Bagaimana Ibnu Abbas orang-orang yang sangat top ini di dalam masalah Al-Quran. Sebut habru hadil ummah. Alimnya umat ini, seluruh umat itu orang alimnya oleh Nabi disebut oleh para ulama disimpulkan diantaranya adalah Ibnu Abbas, rujukan ilmu. Apa yang beliau katakan? Innama yahfadur rajul ala qadri niyatih, kata beliau. Sesungguhnya seseorang itu akan hafal tergantung kepada niat dia, keikhlasan dia. Semakin dia memiliki keikhlasan, semakin banyak, semakin kuat, semakin barokah hafalan dia. Ibnu Abbas itu orang yang ketika menjelaskan 1-2 ayat Al-Quran itu bisa, istilah kalau sekarang bisa berhari-hari. Enggak khataman 1 bulan, enggak. Saking dalamnya Al-Quran ini, saking mulianya Al-Quran. Dari mana ilmu itu didapat? Kata Ibnu Abbas, seseorang itu akan hafal ilmu tergantung niatnya, keikhlasannya. Maka keikhlasan ini perlu dijaga saudara, terutama para penghafal ilmu. Ya. Sufyan Ats-Tsauri itu seorang ulama tabi'i. Dulu Sufyan Ats-Tsauri ini punya fikih sendiri. Dia punya madhab sendiri. Tapi fikihnya enggak sampai ke kita. Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, yang sampai ke kita fikih hanya 4. Sebagian ada Abu Daud Al-Zahiri, tapi sebagian. Tapi yang lengkap itu 4 fikih, 4 imam madhab yang sampai ilmunya ke kita. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ini tidak kalah hebatnya. Pengikutnya banyak. Apa yang beliau katakan terkait masalah keikhlasan ini? Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan, tidak ada sesuatu yang aku sembuhkan, yang aku selalu memperbaikinya, yang lebih berat bagi aku daripada niatku sendiri, daripada niatku. Kenapa? Karena niat itu bolak-balik, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kadang lurus, kadang kurang sedikit, kadang mencong. Asalnya sudah mediti, datanglah calon mertua, robah dikit. Datanglah calon istri, perhatiannya agak sudah, yang tadinya konsentrasi Allah, ini sudah lain sedikit. Datanglah juragan, datanglah gurunya, datanglah siapa, ada gangguan. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'allajatu syai'an, aku tidak ada yang berat dalam kehidupan ini yang lebih daripada menjaga niat. Nah, kalau Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang luar biasa dari golongan tabi'in, merasa berat, bagaimana kita? Berarti kita harus jaddidun niyah, itu harus terus menerus, ya, harus terus menerus. Apa kira-kira niat yang harus mungkin ditampakkan atau dihadirkan di dalam hati kita? Misalkan orang membaca Quran mencari pahala, 1 hurufnya 10 pahala. Itu dihadirkan, mencari pahala, balasan dari Allah, cari kebaikan dari Allah. 1 hurufnya 10 kebaikan. Misalkan lagi baca Quran, niatnya untuk mengejar kehusuan seakan berdialog dengan Allah. Karena man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu
falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog, bercerita dengan Allah, bacalah Quran. Jadi kita duduk, ya Allah, semoga saya nyambung dengan Allah, baca Quran ini. Yang paling nyambung itu orang yang paham maknanya. Siapa mereka? Orang Arab. Kalau bukan orang Arab, ya orang yang ngerti bahasa Arab, ngerti maksudnya. Baru dia nyambung. Dibaca ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak paham ya lewat gitu aja. Tapi kalau orang Arab paham atau orang ngerti bahasa Arab, wah ini Allah manggil saya ini, maka akan perhatikan apa nih selanjutnya. Pasti begitu. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dengarkan. Nah, kalau paham, konsentrasi. Nah, maka salah satu benarnya keikhlasan orang membaca itu ketika dia duduk baca, dia ingin didengarkan oleh Allah, dia ingin berdialog dengan Allah di situ. Itu namanya keikhlasan, sehingga tidak ada orang lain kanan kirinya. Yang dikejar itu adalah Allah. Misalkan lagi ingin mencari derajat di surga, halaman 66. Bahwa orang besok kalau dia ahli Quran, sahibil Quran itu orang hafal Quran atau orang rutin ahli baca Quran, terus baca Quran. Bagaimana orang yang seperti ini? Yuqalu li sahibil Quran, besok diucapkan di surga kepada ahli Quran. Jadi orang iman, orang Islam semua dijatah surga, masuk surga. Tapi di antara mereka yang ahli Quran masih ada istimewanya. Apa yang dikatakan? Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Wahai ahli Quran, wahai para penghafal Quran, sekarang baca lagi. Kamu di dunia kan senang membaca kan? Sekarang baca lagi. Wartaki, kamu naik, sambil kamu naik. Sambil kamu naik, dibawa oleh malaikat untuk naik derajatnya. Tartilkan bacaanmu, indahkan bacaanmu, ya, sebagaimana kamu di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Manzilah kamu, derajat kamu di sisi ayat yang kamu baca terakhir, ayat berapa? Berapa ayat? Hafalan kamu berapa? Artinya satu ayat dinaikkan satu derajat. Saudara, kalau dihadirkan ini, saya pernah berkali-kali mendengar Syekh Sudes ya menangis membaca doa di bulan Ramadan, isinya ini, hadis ini. Allahumma ja'al mimman yuqalu lahu iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nangis saudara. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran, di mana besok di surga masih dipanggil lagi, disuruh baca lagi, suruh naik. Nangis. Wah, karena Imam Sudes nangis, makmumnya banyak yang nangis, sampai nggukuk-nggukuk bulan Ramadan. Ya, soalnya apa? Makmumnya orang Arab, paham apa yang diminta. Ya, giliran teman saya di sebelah saya nangis juga. Oh, nangis. Jokam itu. Dulu habis sholat saya tanya, lapo sampai nangis iku? Kata dia, loh saya lihat sebelah saya nangis. Saya sudah nangis, orang-orang banyak nangis, masa enggak melu nangis? Berarti sampean enggak paham maksud. Mboten. Ya wis apik lah, lumayan timbangan. Karena belum paham maksudnya. Masya Allah, ini contoh keikhlasan. Jadi yang hadir di benak itu ketika baca Quran, menghafal Quran, seperti itu contohnya. Ingin pahala Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin di surga. Saya ingat saudara, pernah dibentak orang sudah sepuh di Masjidil Haram. Jadi waktu saya datang Masjidil Haram awal-awal itu, ya, saya heran lihat orang-orang tua, kakek-kakek bawa termos gitu, bawa tongkat ke basai, bawa gahwa gitu, unu. Ini kemana nih orang tua? Lo kok duduk di halakoh toh? Halakoh tahfidz. Tak lihat sebelah, loh, itu tua juga, itu tua juga, banyak orang tua.
salah satu saya tanya, Syekh, lesh tahfadz Quran, kenapa anda menghafalkan Quran? Kata dia sambil pegang tehnya, sebagai sebab katanya. Sebagai ayo saya ini sebab. Anak muda, lapo tekon ngono. Kenapa kau tanya begitu? Kaget saya gitu. Terus dia ngomong, singkatnya ya ayat hadis ini ya, dia ngomong, kamu nggak tahu sabda Nabi, aku walaupun tua wis sepuh aku ngapal ke Quran, aku pingin derajat di surga saya itu. Satu ayat gak roh, satu ayat dinaikkan besok 1 derajat. Masya Allah, saya baru kaget saudara. Innalillahi. Nah, ini perasaan saya waktu itu sama dengan umumnya orang di Indonesia ini, kalau hafalan Quran itu mesti orang-orang anak-anak muda, mesti ustadz-ustadz kan gitu lah. Padahal enggak, di sana itu orang ngapalkan orang tua-tua, banyak yang ngapalkan. Apa yang dicari? Yang dicari kalau hafal 1 ayat, dia punya andalan besok masuk surga, disuruh naik lagi 1 derajat, itu yang dicari. Ya itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Itu saudara. Jadi keikhlasan itu dijaga betul. Nah, bagi penghafal Quran yang bisa menjaga keikhlasan itu, insya Allah mendapatkan kemudahan. Siapa yang lebih ikhlas, lebih khusyuk kepada Allah, membaca, itu nanti lebih mudah. Lebih mudah. Karena iya'lamillahu, halaman 67 itu, surat Al-Anfal ayat 70. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ada dalalah am di situ, petunjuk dalil secara umum, walaupun itu ada khasnya ada, tapi secara umum ketika Allah mengetahui kebaikan di hati kamu, contohnya keikhlasan itu, kebaikan dalam hati yang tertinggi itu keikhlasan. Ketika Allah melihat itu, yu'tikum khaira, maka Allah akan memberi yang lebih baik daripada yang kamu angan-angankan, daripada yang kamu ambil. Yang kamu angankan itu, kamu ingin hafal 30 juz, kamu ingin hafal hari ini 2 lembar, tapi kalau kamu jaga betul keikhlasan, bisa 3 lembar, bisa 4 lembar, karena Allah memberikan yang terbaik. Keikhlasan itu membawa kemudahan. Bayangan kamu, saya biasanya 3 hari sudah lupa lagi. Dengan keikhlasan Allah memberikan kekuatan ingatan, bisa. Nah, itu. Saya pernah merasakan di antaranya, ini bab bersyukur nikmat ya. Kalau kita sudah memuncak keikhlasan ya, keikhlasan. Kadang-kadang sesuatu yang kita dengar kebaikan itu tidak kita hafalkan, kadang-kadang ya, tidak selamanya, tapi tidak kita hafal, lalu kita hafal dalam berpuluh tahun berikutnya itulah ingat, padahal nggak dihafalkan. Ketika duduk, misalkan saya dulu, saya ingat duduk di Syekh Yahya, ingat ketika membahas satu ilmu, kita tulis, kita dengarkan, kita merasakan keikhlasan saat itu. Rasanya itu kalau cari ilmu di Mekah itu begitu itu. Saya dulu kaget itu karena di Islam zaman biasanya ilmu itu guyon, sampai neraka bareng tinggal guyonan. Nah, di sana enggak, orang kalau sudah neraka sak gurunya itu nangis, menyampaikan bab neraka, bab surga, ingin sampai ingin. Betul. Saya kadang-kadang saat ini sudah 25 tahun mungkin ya cari ilmu. Kadang apa yang diucapkan saya itu ingat, padahal dulu enggak dihafalkan. Itu hebatnya, insya Allah keikhlasan itulah yang membawa ilmu itu menjadi lebih mudah, menjadi mudah. Ada beberapa kisah, contohnya di sini 68 itu ada namanya Ummu Muhammad, umur 65 tahun, berhasil menghafal Al-Quran padahal dia buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Menghafal Al-Quran hanya dengan mendengarkan rekaman bacaan Al-Quran, kemudian menyimakkan kepada gurunya 16 tahun. Ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu 65 tahun menghafal, dia buta huruf, orang Arab tapi dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, buta huruf. Dia menghafalkan hanya dengarkan rekaman, tasbih kepada guru 16 tahun selesai. Berarti kalau
Quran itu 30 juz dibagi 16 bagi 15 saja lah. Berarti per tahunnya 2 juz. 2 juz itu 20 lembar kurang lebih. Setahun, sabar 65 tahun. Tapi dia meninggal mati dalam keadaan hafal Quran. 65 tahun, buta huruf. Bisa kalau Allah memudahkan. Karena keikhlasan ini. Maka dia berpesan, ini saya tulis karena ini ada di radio, ada di siaran koran waktu itu majalah di sana. Disiarkan keutamaan seperti ini. Sudah 65 tahun berhasil menghafalkan Quran. Apa dasarnya? Keikhlasan. Dari mana tahu? Karena orang ini kalau sekarang diwawancara. Apa yang Anda andalkan dalam keikhlasan? Ternyata pesan beliau. Dengan ikhlasnya niat itu yang diingatkan. Kalau kisah ini banyak sekali. Di antaranya orang dulu zaman tabi'in ini. Kita tambahkan sedikit aja. Ada orang sudah sepuh wanita, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulama tabi'i. Suatu saat haji, pulang haji, ada wanita sudah sepuh antara Mekah dan Madinah. Enggak ada rombongannya, tersesat. Wanita sepuh ini. Wanita sepuh itu wanita sudah tua. Apakah dia nenek? Nenek-nenek. Nah, kalau tua nenek-nenek. Tapi kalau nenek belum tentu tua. Kadang-kadang masih muda sudah punya cucu ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya mendapati orang tua sepuh di tengah jalan. Kemudian saya salam. Karena loh kok sendirian ini di padang pasir di jalan gak ada orang lain. Assalamualaikum nek. Kalau sekarang disalami. Apa jawaban dia? Salamun qaulan min rabbir rahim. Surat Yasin ayat 58. Jadi dia gak jawab wassalamualaikum. Dia jawabnya ayat Quran. Jawab salam dengan ayat Quran. Berarti hafal Quran. Iya, nenek-nenek hafal Quran. Jawabnya pakai ayat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Terus ditanya, "Nek, kenapa ada di sini sendirian?" Bahasa kita. Dia jawab pakai ayat, "Mayyudlilillahu fala hadiyalah." Apa maksudnya? Saya tersesat. Saya tersesat jalan. Minta ditunjukkan. Loh, nenek mau kemana? Katanya. Dia jawab ayat lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, nenek ini mau ke Masjidil Aqsa habis haji. Tersesat. Masjidil Aqsa berarti Syam, Palestina. Oh ya. Kata Abdullah bin Mubarak, hebat banget nenek ini. Dijak omong Arab bukan jawab bahasa Arab. Jawabnya Al-Quran. Yang dijak omong ya orang hafal Quran tapi dia dijak omong nggak hafal Quran ya ngomong apa katanya berapa hari nenek di sini? Dia jawab ayat lagi. Salah layalin sawiyah surat Maryam. 3 hari 3 malam saya nak di sini. Enggak ngomong yang lain, ngomong ayat tok ngomongnya, jawabnya itu. Katakan dari mana nenek makan? Minum di sini. Huwa yut'imuni wa yasqin. Ayat lagi. Dialah yang ngasih makan saya dan minum. Allah kan. Dan nenek enggak ada air, gimana caranya di sini? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayammum. Baca ayat jawabannya. Baca ayat. Apa kata dia? Nek, ini saya ada makanan. Makan dulu, Nek. Summa atimmus siyama ilal lail. Apa maksudnya, Mas? Penghafal Quran. Saya puasa nunggu malam. Lah, nenek musafir kok puasa. Apa jawabannya? Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Apa maksudnya? Siapa yang puasa sunnah nambah kebaikan maka Allah mensyukuri. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik jika kamu tahu. Kenapa katakannya? Kenapa Anda berbicara jawabannya kok ayat Quran tok? Enggak jawab yang lain, dipancing supaya ngomong bahasa Arab.
Ternyata apa yang dikatakan? Ayat lagi surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saya takut kepada Allah karena lisan yang keluar ini semua akan dicatat oleh malaikat. Saking ikhlasnya, saking takutnya seperti itu. Dia orang hafal Quran, dia tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu saking herannya, manusia apa anda ini nek? Manusia jenis apa sampai ini? Padahal ini ulama yang nanya. Apa kata neneknya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan memaksakan diri untuk bertanya seperti itu. Ditegur sama neneknya. Oh ya sudah. Saya mohon maaf nek. La tasriba alaikumul yaum. Ya sudah saya maafkan. Kayak ucapan Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaghfirullahu lakum. Dan seterusnya sampai cerita akhirnya itu ditanya anaknya siapa, namanya siapa, jawab ayat semua. Ayat semua sampai di mana kira-kira, oh mereka rombongan perdagangan dan seterusnya. Ini masih panjang. Kalau baca ini semua nanti habis waktunya ini. Nah, intinya disitulah keikhlasan ya. Karena keikhlasan walaupun sudah tua oleh Allah dimudahkan karena rasa takutnya yang luar biasa. Apalagi kalau kita ingat ancaman ya, ancaman tidak ikhlas itu nanti kita usaha baca Quran, menghafalkan Quran, nanti sia-sia. Kalau enggak ikhlas hanya pamer, hanya ingin dipuji orang, hanya dikatakan hafid Quran misalkan, wah ini orang ahli baca, rugi. Keikhlasan itu dijaga, yang dicari adalah keridhaan Allah. Yang kedua, orang yang ingin hafalkan Quran agar mudah, halaman 79, beramal yang baik, yang soleh dan menjaga diri dari pelanggaran. Ini harus jadi sifat. Karena apa? Dalam surah Al-Baqarah 282 Allah mengingatkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, nanti Allah mengajari kamu. Wa yu'allimukumullah. In tattaqullah, dalam ayat lain in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takut kepada Allah, maka Allah akan membuat untuk kamu furqan. Furqan itu ilmu yang jelas, pemisah antara hak dan kebatilan. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari ilmu dari sisinya. Apa ketakwaan itu? Ketakwaan itu menjalankan perintah, tapi paling besarnya tanda ketakwaan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Selalu berusaha beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan, karena menjaga agar Allah memudahkan di dalam mencari ilmu atau di dalam menghafalkan Quran. Dalam sebuah riwayat Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, salah satu yang diambil di sini halaman 80, ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah maka Allah menjaga kamu. Artinya jangan melanggar perintah Allah, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, nanti Allah jaga kamu. Allah yang akan menjaga dan membantu memudahkan kamu. Ihfadzillah. Kemudian para ulama, contoh di sini kita ambil pesan Imam Malik dan Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini urusan hafalan ilmu. Jadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Halaman 82. Suatu saat karena Imam Malik melihat Asy-Syafi'i yang masih muda itu kok cerdas sekali, hafalannya luar biasa ya, masih muda, belum 10 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal syair-syair bahasa Arab, bahkan kitabnya Imam Malik dihafalkan dalam beberapa hari saja, Al-Muwatta' ini. Padahal awalnya Imam Asy-Syafi'i itu hampir ditolak menjadi murid Imam Malik karena masih kecil, cabai rawit. Kata Imam Malik, murid saya enggak ada anak kecil. Kata yang bawa, ini bukan anak kecil biasa ini. Nah, lalu dites menghafalkan Muwatta' dalam beberapa hari saja. Ada riwayatnya begitu.
Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'hu bidulmatil maksiyah. Pesan khusus Imam Malik. Hei bocah, menurut saya Allah telah meletakkan cahaya ilmu dalam hati kamu. Ini keistimewaan. Maka jangan kamu matikan cahaya itu dengan kemaksiatan. Hindari kemaksiatan. Nah, kamu jaga itu peparing dari Allah. Kamu bisa hafal Quran, kamu bisa hafal ini dengan cepat, kuat hafalanmu, jaga itu. Itu cahaya dari Allah katanya. Kemudian suatu saat Imam Asy-Syafi'i ini pernah mengalami hafalannya itu lemah atau hilang. Ya, sehingga lapor kepada gurunya namanya Waqi'. Apa yang dia katakan? Syakautu dalam syairnya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Kata gurunya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, saya lapor kepada guru saya namanya Waqi'. Saya mengalami lemahnya hafalan atau hilangnya hafalan. Maka Waqi' memberikan petunjuk kepada saya supaya aku meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, tarkil ma'asi. Lalu dia berpesan, kenapa kamu harus tinggalkan kemaksiatan? Ya, tinggalkan kemaksiatan. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Dan cahaya Allah itu enggak mungkin diberikan kepada orang yang menentang Allah. Itu anugerah luar biasa. Bagaimana bisa diberikan kepada kamu kalau kamu menentang Allah? Banyak kemaksiatan. Kalau sudah berbuat kemaksiatan, segeralah bertobat, mohon ampun kepada Allah. Baru Allah mengampuni dan meletakkan itu. Saudara, Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian riwayat mengatakan, setelah guru saya itu pesan seperti itu, saya batin, saya cari kemaksiatan apa yang aku perbuat sehingga hafalanku ini menjadi lemah. Golei, dicari apa ya, angel golek kemaksiatannya le sulit. Terus akhirnya ingat, oh saya pernah lewat sebagian lewat pasar ya. Saya pernah lewat, lihat wanita, lihat wajahnya tok, sekali tok itu. Masya Allah, apa iku ya? Padahal lihat wajahnya tok tuh, seret gitu dah, lewat terus. Kata Mas Syafi'i, apa itu ya yang membuat hafalan saya lemah? Sekarang bukan lihat wajah tok, saudara. Masya Allah. Sakmono tok iku lho ganggu hafalan piye nek ndelok sing macem-macem. Lewat HP atau keluar jalan ke mall, ke pasar, bukan wajah tok sekarang. Macam-macam yang dilihat, sengaja enggak sengaja. Ngono kuwi zaman sekarang. Bagaimana bisa kuat hafalannya? Oh, berarti saya harus merem dong kemana-mana. Merem tambah nabrai macam-macam. Ya itu repotnya, beratnya akhir zaman. Jadi kalau ingin menghafal Quran harus istiqomah dalam kebaikan. Amal soleh, selalu beramal yang baik, hindari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertobat kepada Allah. Yang ketiga, saudara, sungguh-sungguh, halaman 89. Nanti yang pegang buku dibaca sendiri nanti ya. Kita ambil poin-poin pentingnya supaya waktunya pas ya. Mempersungguh dan bersemangat. Ini yang ketiga. Al-jiddu wal ijtihad. Dalilnya sangat jelas. Ini kalau dari Jokam hafal semua nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mempersungguh sambung jamaah persena. Maka saya tunjukkan jalannya. Padahal di sini dalil ini bukan untuk itu saja. Ini untuk umum. Siapa yang mempersungguh di jalan kami? Adakah jalan yang lebih mulia daripada Al-Quran? Tidak ada. Wa anna hadha sirati mustaqima. Siapa yang mempersungguh di dalam kami dalam beribadah, dalam mempersungguh dalam Quran, contohnya lanahdiyannahum subulana. Pasti saya tunjukkan sungguh dia ke jalanku, kata Allah. Itu janji Allah. Orang yang mempersungguh pasti ketemu.
pasti dimudahkan. Apalagi Al-Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh saya mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil peringatan? Masya Allah. Kita bayangkan menghafalkan Quran itu sulit napa mboten? Yang menjalani aja mengalami kesulitan. Apalagi yang masih membayangkan, piye ngapalno Quran sakmono akeh, piye ceritanya. Pasti dia mengatakan sulit, udah kesimpulannya. Nah, sulit itu bisa dinetralisir dengan kesungguhan. Kesungguhan didasari ikhlas tadi. Karena Allah nanti membuka kemudahan. Ya. Kisah-kisah ya, para ulama itu banyak sekali yang awal-awalnya itu mencari ilmu itu pasti mendapati kesulitan. Soalnya kemudahan itu pasti digandeng sulit. Enggak ada kemudahan berdiri sendiri, enggak ada. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Cuman dalam ayat itu Allah menjanjikan kesulitan satu itu akan dibalas kemudahan yang tiada batas. Yusran itu sim nakirah. Al-usri itu walaupun diulang 2 kali tapi hitungannya tetap satu. Karena di situ ada al namanya al-ahdi. Disebut kesulitan satu balasannya kemudahan yang tanpa batas sesuai dengan kehendak Allah. Yang penting kita ikhlas. Banyak sekali ulama-ulama terkenal. Di antaranya sini yang saya tulis di sini halaman 92 itu seorang ulama namanya Syekh Aid Al-Matiri. Dia dilahirkan di daerah bebatuan di kawasan Kuwait. Karena terkenal kita tulis. Sejak kecil dia buta karena kena penyakit, efek dari penyakit cacar, kemudian dia dibuang oleh keluarganya. Lalu ditemukan oleh orang soleh, orang kaya yang sedang berburu anak kecil buta ini di hutan kalau sekarang. Lalu anak ini diselamatkan, kemudian ditaruh di madrasah, ditaruh di syekh menghafalkan Quran. Ya awalnya susah namanya anak buta, orang dari desa nggak kenal apa-apa, tapi akhirnya cerita singkatnya menjadi ulama di Kuwait sana terkenal. Ini yang dikatakan kesungguhan. Dari mana beliau mendapatkan kemudahan itu? Karena kesungguhan. Walaupun dia buta akhirnya jadi seorang ulama yang sangat dikenal. Salah satunya juga di Saudi ada ulama nggak mau disebut namanya. Waktu itu Syekh bercerita itu guru kami, kata Syekh kami di Masjidil Haram. Dulu bercerita padahal Syekh itu dikenal dalam bab fikih, terutama fikih. Syekh ini sangat menguasai, hafal orang kalau di Arab sana kalau sudah namanya mufti atau orang alim itu luar biasa. Sulit di Indonesia cari tandingannya, paling 1-2 kayak Uwah gitu. Di sana tuh banyak ulama-ulama yang ahli betul. Ada seorang ulama yang orang nggak mengira, beliau bercerita, aku itu dulu juga sama dengan kamu, kata pada pencari ilmu. Sama, aku juga kesulitan baca Quran lah aku. Dadi guyune jagat aku itu. Saya baca Quran itu ketawakan teman-teman udah biasa di halakoh itu katanya. Kenapa saya diketawakan? Soalnya saya sering salah. Pokoknya kalau sudah halakoh, sudah giliran muter gitu, giliran ke saya orang-orang teman-teman sudah siap-siap ketawa udah. Nah yang sudah biasa kadang-kadang dia keluar dulu karena khawatir nggak kuat dia. Mesti udah. Salah satu contohnya kata Syekh ini, saya waktu itu masih kesulitan baca Quran. Saya baca wa huwallazi marajal bahraini dalam surat Al-Furqan ayat 53. Marajal hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Itu ceritanya ini ada laut yang oleh Allah dipecah, ada laut yang tawar, ada laut yang asin. Hadza azbun furatun, ini laut yang tawar sekali. Wa hadza milhun ujaj, ini adalah laut yang asin, garam yang sangat asin. Ketika saya baca, mulut saya ini mesle, cara Jawa mesle.
Apa bacanya? Bacanya hadza atfun furatun wa hadza milhun dujaj. Ujad yang maknanya sangat asin ganti jadi dujat, jadi dal. Kota wasak seh-sehnya nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena maknanya lain. Ya, roba wahada milhun dujat, ini adalah garam dan daging ayam. Oh, berarti ayam goreng. Saya itu bercerita begitu. Kamu melihat saya sekarang seperti ini. Dulu mulainya sama dengan kamu. Saya baca Quran sulit kan. Dengan kesungguhan Allah memudahkan. Ada seorang wanita, ini wanita lagi. Makanya tadi dibuka tabirnya biar jelas ya. Berumur 60 tahun. Dia tidak mampu bekerja, lalu dia bergabung ke halaqah tahfidz Quran. Kalau di Saudi sana biasa banyak ibu-ibu gitu ya. Dengan kesabarannya Allah berikan pertolongan, dalam masa 10 tahun dia menghafal karena dia buta ya, dengan Quran yang dicetak khusus untuk orang buta ya. Untuk 10 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Ada seorang dari luar Saudi ya, dari luar Saudi datang ke Saudi itu ingin menghafalkan Quran. Ini dari Qatar ya, dari Qatar diceritakan. Dia ke Saudi pokoknya ingin ngapalin Quran. Dia nggak ngerti sudah, pokoknya bisa ke Saudi. Ternyata setelah dia sampai di airport dia tahu bahwa visa dia itu pengembala kambing. Jadi dia berangkat itu visanya dia nggak baca, nggak ngerti visa itu apa. Pokoknya budal, penting Saudi saya ngapalin Quran. Sungguh-sungguh niatnya pokoknya. Sampai di airport Jeddah kata petugasnya, kamu mau kemana? Kata dia, saya mau ngapalin Quran. Saya mau berguru. Loh, ngapalin Quran mana kamu? Angon wedhus rene kowe. Loh, masa? Akhirnya apa? Betul, disambut majikannya, dibawa ke desa, ke hutan ngurusi wedhus. Nah, sampai disitulah dia tetap keinginannya itu tetap kokoh, dia mempersungguh tetap. Bagaimana cara dia menghafal? Ketika dia ngiring ketika dia ngiring kambing itu ke padang pasir, kan ratusan mungkin ribuan kambing, dia murojaah. Nanti kalau sudah kambingnya dapat tempat rumput yang ini, dia duduk menghafalkan baru, jadi menghafalkan. Nanti giring lagi berapa puluh kilo itu murojaah. Gitu aja. 2 tahun kontrak, selesai dia haji, dia hafal Quran, pulang Pak Haji dan hafid Quran. Ayo. Pengembala kambing itu, pengembala kambing. Ya, adakah kesibukan yang kita jadikan alasan? Seharusnya tidak. Kalau kita mau itu pasti ada jalan, pasti ada jalan. Kemudian yang keempat, manfaatkan masa kecil untuk menghafal Al-Quran, halaman 99. Jadi bagi yang pembaca Al-Quran, ingin menghafalkan Al-Quran, kalau masih kecil, syukuri, disungguhkan, masih muda ini. Bapak ibu yang punya putra, putri, cucu, cicit yang masih kecil, segera mereka diikat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena itu sebaik-baiknya kondisi keadaan untuk, kalau ibarat orang bangun bangunan itu ya, itu pondasinya. Ilmu itu pondasinya Al-Quran. Ketika anak kita sudah kesentuh Al-Quran, pondasinya Al-Quran, maka selanjutnya bangunannya itu lebih mudah. Maka perjuangkan itu bagi bapak ibu yang sudah nggak sanggup menghafalkan, kakek, nenek yang sudah nggak sanggup, cucunya atau cicitnya, bagaimana salah satu di antara mereka atau mungkin semuanya kondisikan supaya banyak membaca Al-Quran ke TPK, atau kalau bisa menghafal, mulai menghafal walaupun sedikit-sedikit. Para imam-imam terkenal ya, contohnya Imam Al-Bukhari 6 tahun, 7 tahun hafal Quran ya. Imam Asy-Syafi'i 10 tahun, Imam Ibnu Jarir At-Tabari 7 tahun. Nah, ini saya tulis juga Abu Samah Abdul Zahir yang diklaim sebagai gurunya Pak Nur Hasan di Masjidil Haram.
Waktu itu saya nulis ini untuk menyemangati di dalam Islam Jamaah supaya hafalan Quran. Cek pinter maksud saya itu. Supaya nanti banyak para orang-orang pandai hafal sehingga hafalannya bukan hanya al-jama'atu rahmatun tok. Nah, supaya banyak leluasa ilmunya banyak sehingga perbandingannya bisa banyak. Saya Abu Sama 10 tahun, kemudian saya Umar Hamdan 21 tahun, saya Yahya guru kami Masjidil Haram 17 tahun. Cerita-cerita tentang hafalan di masa kecil itu sudah menjadi bagian dari sejarah para ahli ilmu, bahwa mereka berhasil dengan hafalan Al-Quran karena dimulai dari masa kecil. Yang kelima, berdoa, ya, bentar lagi berdoa. Karena orang iman senjatanya itu berdoa, memohon kepada Allah. Jangan lupa yang banyak membaca Quran, yang menghafalkan Quran terus mohon kepada Allah. Termasuk sepertiga malam, jangan lupa. Baca Quran iya, terus diutamakan baca Qurannya, tapi berdoanya jangan lupa. Karena Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabulkan kalian. Di sini salah satu doa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 108. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Ini salah satu berdoa kepada Allah menggunakan sifat Allah. Jadi orang berdoa itu memuji Allah dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Nanti Allah mengabulkan. Contohnya ini dengan sifat Allah. Wahai zat yang muallima Adam wa 'allama Adam al-asma. Wahai zat yang mengajari Nabi Adam wa Ibrahim wa talaqqa Ibrahim. Mengajari Ibrahim, alimni, ajarilah aku. Wa ya mufahhima Sulaiman, fafahamnaha Sulaiman. Yang memberi pemahaman yang mendalam kepada Nabi Sulaiman, fahimni, fahamkanlah aku. Dengan doa ini kata Syekh Ibnu Taimiyah, saya mendapatkan anugerah ilmu yang menurut anda kalian semua itu luar biasa karena doa itu. Itu salah satu doanya. Doa-doa yang lain masih sangat banyak sekali, maka biasakanlah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya. Kemudian yang keenam halaman 110, ya, memahami arti Al-Quran. Jadi orang ngafalin Quran, orang yang cinta Al-Quran, senang baca Al-Quran, supaya mudah membacanya, mudah menghafalnya, supaya baca Quran, biasakan baca Quran dengan tadabbur. Apa tadabbur? Menghayati maknanya. Sehingga apa? Ketika dia membaca, dia mendapatkan kehusyuan, konsentrasi, dan langsung nyambung kepada Allah. Nah, disitulah nilai baiknya Al-Quran. Dalam sebuah ayat disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Saya turunkan kitab Al-Quran ini Muhammad kepada kamu penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Bagaimana cara kamu membaca? Bagaimana cara mereka membaca Al-Quran supaya barokah itu turun? Liyadabbaru ayatih. Hendaklah mereka bertadabbur dengan ayatnya. Itu. Siapa saudara yang baca Quran dengan tadabbur? Pertama, bagi para penghafal itu akan lebih kuat hafalannya. Karena apa? Karena dia akan mengerti alur cerita Al-Quran. Biasanya orang itu hafal kalau dia ngerti alur ceritanya. Oh, sekian ayat, 7 ayat ini sifat-sifat orang iman. Oh, ayat berikutnya 2 ayat, 3 ayat ini sifat orang kafir. Oh, sekian ayat berikutnya, 17 ayat berikutnya ini sifat orang munafik. Oh, yang pojok sebelah sana itu tentang surga. Oh, yang sana tentang neraka. Nanti ingat tuh, kalau memahami tadabbur, itu bagi yang hafalan. Yang lebih hebatnya lagi saudara, itu karomah, atau kalau untuk para nabi mukjizat, sering datang dengan bacaan Quran yang penuh dengan tadabbur itu.
Iya, keanehan yang tidak mungkin diperbuat oleh banyak orang. Pertolongan Allah yang luar biasa. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi itu. Beliau bercerita ketika beliau menjelaskan surat Al-Isra ayat 45 tentang idza qara'tal Qur'an, ketika kamu baca Muhammad, aku menjadikan aling-aling antara kamu dan orang kafir. Ketika Rasulullah berada di sampingnya Baitullah, istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil bawa batu. Apa kata dia? Muhammad, ada Abu Bakar. Mana temanmu itu? Padahal Nabi di situ. Rasulullah di dekat situ, duduk di situ. Mana temanmu? Saya mau keprok mulutnya karena dia telah menurunkan atau membacakan ayat yang menyinggung suami saya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna. Mana dia? Padahal Nabi di situ. Baca Quran. Oleh Allah ditutupi. Ketika Imam Al-Qurtubi menceritakan ini, beliau mengatakan, saya pernah mengalami itu ketika saya berada di kawasan Andalus. Andalus sekarang mana? Syria ya? Spanyol ya? Andalus yang Islam dulu. Jadi ketika saya di situ, saya dikejar, saya dalam keadaan kondisi peperangan. Saya pasukan perang juga. Kemudian saya dikejar oleh bala tentara. Saya terpisah dari pasukan. Saya lari sampai akhirnya nggak bisa sembunyi di tanah lapang. Akhirnya apa? Saya duduk aja dah. Saya duduk baca Quran dengan tadabbur. Ini tadi, dengan menghayati isinya dan konsentrasi khusyuk kepada Allah. Apa yang beliau baca? Awal surat Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Nah ini, makanya bagi yang ingin menghilang baca ayat itu. Tapi nggak tahu ya, nggak tanggung jawab kalau nggak balik lagi lah ya. Di bawah jin kan. Tapi ini kejadian. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat itu ya Allah memberikan satu penjelasan tentang sifatnya. Di mana di antara sifat Allah ketika menolong orang iman, di antaranya Allah mengatakan di sini, saya yang membuat belenggu di leher-leher mereka sehingga mereka nggak bisa nunduk. Saya yang menjadikan tutup di depan mereka, di belakang mereka, lalu saya tutupi atasnya sehingga mereka nggak bisa melihat apa-apa. Itu dalalatu am. Makna ayat secara umum itu menerangkan tentang sifat Allah yang membuat orang itu nggak kemana-mana dan nggak bisa melihat apa-apa. Nah, ketika baca Quran dengan meyakini maknanya dan yakin Allah memiliki sifat itu, orang usah jaluk, nggak usah minta kepada Allah. Saking mulianya bacaan Quran. Saya duduk baca Quran, tentara itu dua ada yang naik kuda tuh lewat muter aja. Terus lama-lama satunya ngomong, orang tadi itu kayaknya setan gitu. Lo jelas Melayu reni lo jelas kok gak ono ya muter. Akhirnya lari mereka takutan. Hantu. Ini kira hantu. Padahal itu Imam Al-Qurtubi. Nah ini salah satu contoh karamah atau kehebatan orang baca Al-Quran dengan tadabbur. Luar biasa. Luar biasa. Maka khususnya pencari ilmu itu biasakan baca Al-Quran sekali waktu ya, kalau enggak murojaah. Kalau murojaah itu kadang-kadang perlu cepat. Dibaca dengan dihayati Al-Quran supaya nanti turun karamah dari Allah. Mudahan ada orang menghafal Quran dengan pertolongan Allah ya, dengan doa, dengan tadabbur ini tadi. Pernah ada dalam sejarah dikisahkan 3 hari hafal Quran. Kalau 1 bulan, 2 bulan banyak sejak zaman dulu. Termasuk siapa? Katanya saudara. Katanya loh ini. Abah. Dari Ustadz Emir Rusgani. Mau hafal Quran 1 bulan. Padahal saya mendengar sendiri dari Mbah Haji Nur Asnawi enggak. Bukan hafal 1 bulan, deres saya nyemak 1 bulan. Terus saya tanya lah, nek apalan? Oh, sak durunge budal iku ya wis apalan kok nang ngene Madura kono lah.
Begini pondoknya mbah-mbah saya di sana, di Batu Ampar sana. Sebelum ke Mekah, Pak Haji Nur Hasan itu sudah ngapalin Quran di sana di kuburan. Kuburannya saya di sana. Di kuburan yang dikeramatkan. Baru berangkat ke Mekah. Nah, terus saya tanya, Mbah Nur, jenengan nyemak Mbah Nur Hasan itu kapan? Di awal apa di akhir? Ya wis meh mulih kae. Ya saulan aku. Nah, janjange nek apa ngapalke saulan tok. Jare sapa? Ngarang iku. Nah, sekarang viral itu saudara. Sekarang dari dulu sih viral, kita percaya aja. Tapi umpama betul ada orang ngapalkan 1 bulan itu banyak dari zaman dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu banyak di Saudi sana. Ada orang liburan di Saudi itu 3 bulan. Ada yang banyak ngapalin 3 bulan selesai. Berarti per hari berapa? Itu 90 hari. Per hari dapat berapa tuh? 90 hari 30 bagi 90 hari berapa? Kalau 1 bulan 30 hari 30 juz berarti 1 juz. Kalau 3 bulan sepertiga juz. Sepertiga juz itu sekitar 3 lembar. 3 lembar setengah. Masuk akal? Masuk akal. 3 bulan selesai. 3 lembar itu 3 lembar setengah itu 7 halaman. Jangankan orang Arab yang pinter-pinter, saya orang Arab saat itu di Mekah itu bisa ngapalin sehari minimal 2 lembar. Bisa. Ketika ada keikhlasan, ada kesungguhan, tapi ya sungguh-sungguh tenan ya. Wayah mangan kadang-kadang enggak sempat mangan. Bisa sehari 2 lembar. Di sini berapa targetnya? 1 lembar. 1 lembar apa setengah lembar? Persungguh. Insya Allah Allah memudahkan. Terakhir penutup. Orang yang sering baca Quran, menghafalkan Quran, jaga kesucian, taharah. Kesucian itu ada 2. Kesucian batin sama yang tampain, yang lahir ini, yang batin ini. Kesucian batin itu hatinya suci, bersih, tidak ada penyakitnya. Apa penyakit hati? Uring-uringan, marah-marahan, dendam, suka hasut sama orang lain, suudzonan. Apa suudzonan ini? Lihat orang bener wong, suudzon tak di sini. Ya, tidak suka memaafkan. Penyakit-penyakit hati bersihkan. Karena itu bertempat di hati. Quran itu tempatnya di hati. Kalau banyak penyakitnya, Qurannya yang ngalih. Nggak mau. Maka kata para ulama yang sering baca Quran, yang ingin hafal Quran, bersihkan hatinya. Bebaskan dari dendam, bebaskan dari penyakit-penyakit hati itu buang. Keraguan, kemunafikan, ya, sakit hati, sama buang. Saya sering ditanya, jenengan kok setiap tampil mesti nyindiri Islam Jamaah? Apa dendam? Saya katakan, oh tidak, saya jaga hati, alhamdulillah, sama sekali saya tidak. Dan saya tidak ingin membalas apa-apa, walaupun mereka menghujat lah, memfitnah, udah biarkan aja. Karena mereka ngertinya seperti itu, sudah setelan dari atasnya seperti itu. Yang di bawah kan karek ngatut aja. Itu kalau nggak pernah mendengar dari kita, oh pengkhianat, pingin jadi imam nggak kelakon. Pengen apa lagi, itu yang saya. Yang lain-lain nanti yang di daerah pengen jadi imam daerah. Itu sakit hati. Mesti Pak tuan rumah di sini, wah paling itu, wah pengen jadi imam daerah itu enggak kelakon. Wis ngono ae. Film lama itu. Apakah dendam? Tidak, sama sekali saya tidak, alhamdulillah. Yang ada di benak saya itu, saya kecil di sana, saya punya kewajiban amanat ilmu, saya kasihan mereka. Apalagi keluarga, saya itu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga petekolnya di sono. Apa petekol itu? Imam di sana. Dan di sana. Kalau ditanya, apakah Anda tidak move on, tidak terbuka, masih kok nyil? Bukan. Bukan itu. Saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka, perbaiki kesalahan itu.
Nah, kalau dibuka untuk umum ya supaya orang umum tahu, barangkali di antara umumnya saudara-saudara umat Islam ada yang mau mengingatkan mereka sehingga mereka sadar. Kalau nggak sadar lewat kita, barangkali lewat orang lain. Nyatanya betul, ya banyak di antara mereka walaupun di dalam bunglon itu ya wakeh. Sekitar sini bunglonnya pirai. Lama-lama bunglonnya wani, betul bergabung. Nah, Allah paring. Tapi yang nggak berani masih banyak sekali di mana-mana begitu. Makanya kajian muhajirin itu diusahakan tetap ada, di mana-mana ada, diusahakan begitu. Di Kediri di mana kita hidupkan. Setiap ada kajian pasti ada yang baru itu, ada yang baru. Apakah tujuannya biar mereka bubar dan hijrah semua? Itu bukan tujuan utama. Tujuan kami mereka sadar, mau memperbaiki akidahnya, tidak mengkafirkan umat Islam yang lain lagi, tidak merasa paling surga lainnya pasti neraka semua, dan lain-lain. Itu penyimpangan itu selesaikan. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Sebagai saudara muslim kita, ya, sudah selesai, nggak ada yang ganggu insya Allah. Dan secara khusus apalagi sekarang mereka mengeluarkan biaya banyak tuh. Uang merah sebar sana sebar sini, karena sekarang kan lagi trennya begitu. Malah ada laporan ke Bareskrim barang ketakutan lagi sedang untuk mengeluarkan uang banyak, maka disampaikan kasihan barang, nggak usah mengeluarkan uang, nggak usah fatonah bitonah rono rene abot sampean. Udah berhenti, kesesatan itu berhenti. Kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Betul-betul belajar yang benar, akidah yang benar, selesai. Nggak ada musuhnya, nggak ada yang nguri-nguri sampean lagi gitu. Jadi sampaikan, kasihan mana. Soalnya apa? Mereka seperti itu merasa benar dan merasa jalan surga, bahkan tuh pembelaan. Nah itu, makanya jamaahnya terus persenannya ayo. Nah, tapi digunakan untuk hal-hal seperti itu, kan rugi, kasihan mereka. Lah kok rono meneh iki apa? Nah ini penutupnya ya, suci batin, tidak dendam kepada siapapun, kemudian suci lahir. Lahirnya itu usahakan ya, badan ini bersih, bajunya bersih, selalu dalam keadaan berwudu kayak Bilal. Bilal itu kondisi terbaik bagi ahli Quran. Orang yang sering membaca Quran, orang yang ingin hafal Quran, usahakan seperti itu. Dalil-dalilnya silahkan dibaca sendiri. Ini kita waktunya insya Allah sudah cukup pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Maka sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Jangan banyak-banyak. Kalau ada, ya monggo dari sini dulu. Ya, baik. Ya. Oh, adabnya ya. Masya Allah. Baik. Adab membaca Al-Quran singkat saja, seperti yang kita terangkan tadi. Orang baca Quran itu ibaratnya sedang duduk bersama Allah. Maka para ulama menyebutkan adab-adabnya yang sebenarnya secara umum kita sudah tahu. Kesopanan. Yang pertama dijaga kesopanan. Cara duduknya itu. Kemudian pakaiannya, itu para ulama mengatur itu karena kita sedang duduk bersama Allah. Sudah pakai kaos oblong, duduk kaki di atas, pegang mushaf Quran, biar ke bawah, pantas enggak? Tidak pantas. Maksudnya posisi keadaannya usahakan yang sopan, sebaik-baiknya keadaan. Tadi disebut suci bajunya, kemudian suci dari hadas tadi, ya. Bahkan a'immah al-arba'ah mewajibkan
Berwudu dalam kondisi suci itu baca Quran diwajibkan aiman. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan dalam kondisi darurat tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Tapi kondisi yang baik, yang sopan, kemudian berwudu, kemudian itu tadi jika mampu tadabbur sambil menghayati isinya, baca dengan khusyuk, dengan keikhlasan itu. Jadi tadi disebut sifat tapi juga sebagian itu jadi adab. Jadi adabnya tata cara. Kemudian ada nenek yang sudah sepuh 88 tahun baca Quran. Ya, biarkan saja karena Allah lebih mengerti dengan apa kemampuan yang ada pada beliau. Umpama ada salah-salahnya ya tetap diingatkan, tapi kalau tidak mampu memperbaiki biarkan saja baca Quran karena Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Karena Allah merintahkan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Di luar kemampuan Allah memaafkan. Kita senang kalau ada orang sudah sepuh 88 tahun masih senang baca Quran walaupun kadang-kadang bacaannya ada salah-salahnya. Insya Allah Allah memaafkan kesalahannya dengan kesungguhan itu. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang benar itu seperti apa? Islam yang seperti dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu dah. Kalau sekarang ditambah, bagaimana untuk memastikan bahwa itu Islam yang dikehendaki oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, kalau dia sebagai orang alim, orang ahli ilmu, dia harus merujuk pemahaman kitab dan sunnah itu kepada pertama ulama di 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah keasliannya, kemurniannya, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi yang alim, yang biasa baca kitab, teliti itu bagaimana memahami kitab dan sunnah, memahami Islam seperti sunnahnya Nabi, sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itu. Bagi yang awam, yang bukan ahli ilmu, ikuti para kiai, para ustadz, para guru yang betul-betul punya keahlian. Jangan salah seperti tadi yang saya katakan, banyak orang yang kelihatannya penampilannya iya tapi ilmunya kosong. Maka di sini hati-hati, cari guru yang tepat, guru yang ahli. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, apa ciri-cirinya? Itu tadi, memahami. Kalau dia menerangkan bab furu', dia mengikuti fikih, namanya kitab fikih. Fikih yang utamakan yang fikih yang awal dulu. Karena pengembangan di akhir ada yang pengembangan itu sampai pendapat lemah juga diambil. Maka kembalikan kepada fikih aslinya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam itu kalau fikih. Kalau akidah, kembalikan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah-akidah seperti akidahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama yang menjadi muktamad di bidang akidah. Itu Islam secara umum, ya. Jangan ngikuti pokoknya Quran hadis, gurunya nggak ahli, nggak jelas orang ini lulusan mana, berguru kemana, hanya pengakuan saja, nggak ada buktinya, jangan diikuti, itu bahaya. Nah, ya harus jelas guru itu dari mana. Baik, satu lagi tadi. Ini di depan. Ahli, ya. Baik, itu sejenis dengan sabda Nabi bahwa banyak orang-orang fasik dari para qori, dari para ahli membaca Al-Quran.
Berita di riwayat Imam Malik akan ada zaman qori'nya banyak tapi fakihnya, fuqahanya sedikit. Nah, supaya kita perhatikan bahwa fakih itu ibaratnya kalau bahasa mudahnya sekarang pasti melewati qori' dulu. Tadi dia hafid Quran ya, hafid Quran. Jadi orang fakih itu tidak mungkin dia fakih tanpa dia memiliki keahlian di bidang Al-Quran, melewati qori'. Lalu sabda Nabi seperti ini untuk apa? Untuk memperingatkan para qori' itu yang ahli membaca misalkan hafal Quran supaya tidak berhenti di situ saja. Itu namanya ya tarhib ya targhib. Tarhib itu kabar penakut. Kamu belum cukup kalau hanya membaca saja. Jadilah sampai fakih gitu. Sampai paham betul apa yang Anda baca dan jadi ahli ilmu betul. Nah, supaya termotivasi seperti itu. Karena apa? Karena kalau qori saja tidak paham maksudnya Al-Quran, tidak paham ini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bagi setan mudah menyesatkan. Karena dia nggak paham apa yang dia baca. Nah, itu. Maka dalil-dalil seperti ini maksudnya adalah memotivasi para qori tidak berhenti pada bacaan saja. Dia sungguh-sungguh mendalami isinya, satu langkah lah istilahnya. Kalau orang awam itu masih di bawah, kalau qari itu sudah naik satu langkah, naikkan satu langkah lagi. Jadilah keahlian. Soalnya kalau masih di tengah ini juga punya potensi, berpotensi juga akan disesatkan oleh setan karena dia nggak paham apa yang dia baca. Itu. Maka yang selain dari itu tarhib namanya, tarhib, hati-hati sebagai qari, jaga niatnya, keikhlasannya, jaga kedekatannya kepada Allah, ya, jaga. Karena kalau sudah enggak ikhlas gitu saja sudah fasik sudah. Sering baca Quran, ngimami, sering tampil, sering ini, terus enggak ikhlas, fasik sudah itu. Karena enggak ikhlas saja itu pelanggaran besar. Maka dijaga betul. Insyaallah kurang lebihnya begitu. Akhir. Waalaikumsalam. Oh baik. Jadi kajian-kajian di masjid juga banyak. Kemudian kajian-kajian di YouTube. Ya, singkatnya juga banyak. Ada orang yang YouTube aja. Nah, ini kaitannya ada hubungannya juga dengan pertanyaan. YouTube udah puas, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut kajian ke masjid. Kalau dulu orang tahu sambung jamaah, saiki sambungi YouTube. Apakah ini jelek? Saya jawab bagus, baik. Tapi janganlah lupa juga mendatangi majelis ilmu. Wah, saya tak pilih majelis ilmu tok, di mana-mana sudah ada, bagus juga. Kalau ditanya di YouTube dan di masjid, bagus mana pahalanya? Banyak mana? Banyak di masjid. Banyak di masjid, banyak di majelis ilmu. Datang itu diantaranya ya, katakan haffat alaihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Kita ini kayak gini dikelilingi oleh malaikat, sayapnya tumbuh-tumbuh sampai langit sana. Karena seneng, mereka enggak terbang. Namanya malaikat safara itu kalau sudah ada halaqah zikir, ada bacaan Quran, ada kajian di masjid itu mereka sudah berhenti. Nah, itu banyak tuh. Insya Allah. Kita nggak ngelihat. Dalilnya Nabi begitu kok. Berhenti itu, bukan terus lihat, wah, tuh Syekh Khalil lihat malaikat, enggak. Kan ada model-model sekarang itu yang di depan-depan matanya ngelirik, wah lihat Nabi datang. Nah, itu kadang-kadang itu saudara, kadang-kadang karangan kadang-kadang. Nah, itu. Jangan-jangan jin yang dilihat. Tapi kita yakin karena Nabi bersabda, hafat alaihimul malaika wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Orang yang berkumpul kayak gini ditutupi, diloberi dengan rahmat Allah. Wa dzakarahumullah fi man indah.
Itu diantaranya. Allah menyebut nama-nama kita kepada para malaikat. Itulah si fulan, si fulan, si fulan lagi kumpul, lagi ibadah kepadaku, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi sedang muhadharah ilmu disebut. Nah, makanya jangan ngantuk. Khawatirnya, si fulan itu ada, tapi itu dari awal sampai akhir merem terus itu. Iya, aku merem, tapi aku ini khusyuk ini. Husuk apa kusuk? Kaku nih pendak isu. Taib. Jadi pertanyaan tadi bagus karena menghidupkan ya. Jadi jangan belum pahala yang lain, melangkah ke masjid satu langkah kebaikan, dihapus satu kejelekan. Kalau gelap diganti besok nur, cahaya di sisi Allah karena dia berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, dan macam-macam pahala dari Allah, rahmat dari Allah yang datang masjid. Maka giatkan, hidupkan juga pertemuan-pertemuan, kajian-kajian masjid. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hijrah sedikit maju sambil apa ada sarapan ini? Atau oh ada. Ke bawah semua. Gimana, sarapan dulu atau teman-teman hijrah terutama ini yang hadir laki-laki untuk sebentar mungkin ya, kumpul dulu sebentar. Saya ingin mendengar suaranya. Mungkin ada yang bunglon maju juga, nggak apa-apa, ditutup, jangan dipotong. Apa usulannya? Monggo. Yang lain monggo silahkan jika memang sudah siap sarapannya.